Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin Tias dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Di sini saya akan menganalisis masukan dan analisis keluaran dengan menentukan DFD dengan studi kasusnya yaitu PT Permata. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu PT Permata. PT Permata adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian kredit barang-barang elektronik. Semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara manual. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian pembelian dalam melaksanakan transaksi pembelian barang di dalam perusahaan. Yang pertama, pemesanan barang. Setiap kali bagian pembelian akan membeli barang, ia selalu menerima form permintaan pembelian dari bagian gudang, yang kemudian oleh bagian pembelian dicatat dan disimpan ke dalam arsip FPP. Kemudian berdasarkan arsip FPP tersebut, bagian pembelian membuatkan surat pemesanan yang diserahkan kepada supplier dan rangkapnya disimpan ke dalam arsip pemesanan. Yang kedua, transaksi pembayaran. Berdasarkan surat pesanan tersebut, supplier mengirimkan faktur yang diterima oleh bagian pembelian sebagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah terrealisasi dan rangkapnya disimpan ke dalam arsip faktur. Apabila sudah sampai tanggal jatuh tempo, berdasarkan faktur dari supplier, bagian pembelian membuat bukti pengeluaran kas yang diserahkan kepada supplier sebagai bukti bahwa barang yang beli sudah dilunasi pembayarannya, kemudian rangkapnya disimpan ke dalam arsip BPK. Yang ketiga, pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, bagian pembelian selalu membuat laporan pembelian berdasarkan arsip faktur dan laporan pesanan berdasarkan arsip pesanan yang ditujukan kepada pimpinan. Di sini ada diagram konteksnya. Pembeli akan membuat form permintaan pembelian atau data pembelian. Kemudian, sistem pembelian kredit PT Permata membuat laporan pembelian dan laporan pembayaran ke pimpinan. Dan sistem pembelian kredit PT Permata memberikan bukti pesanan kepada pembeli. Dan diagram overview-nya. Pembeli membuat form permintaan pembelian dan kemudian bukti pemesanannya dibuat laporan dan disampaikan ke pimpinan. Kemudian pembeli melakukan pembayaran dan bukti pembayarannya dibuat laporan dan diserahkan ke pimpinan. Yang ini diagram pemesanan. Setiap kali bagian pembelian akan membeli barang, ia selalu menerima form permintaan pembelian dari bagian gudang, yang kemudian oleh bagian pembelian dicatat dan disimpan ke dalam arsip FPP. Kemudian berdasarkan arsip FPP tersebut, bagian pembelian membuat surat pesanan yang diserahkan kepada supplier dan rangkapnya disimpan ke dalam arsip pesanan. Yang kedua, diagram pembayaran.
Berdasarkan surat pesanan tersebut, supplier mengirimkan faktur yang diterima oleh bagian pembelian sebagai bukti bahwa barang yang dipesan sudah terrealisasi dan rangkapnya disimpan ke dalam arsip faktur. Apabila sudah sampai tanggal jatuh tempo, berdasarkan faktur dari supplier, bagian pembelian membuat bukti pengeluaran kas yang diserahkan kepada supplier sebagai bukti bahwa barang yang dibeli sudah dilunasi pembayarannya, kemudian rangkapnya disimpan ke dalam arsip BPK. Dan diagram laporan. Setiap akhir bulan, bagian pembelian selalu membuat laporan pembelian berdasarkan arsip faktur dan laporan pesanan berdasarkan arsip pesanan yang ditunjukkan kepada pimpinan. Kemudian analisis dokumen. Yang pertama, analisa masukan yang meliputi FPP atau form permintaan pembelian. Yang kedua, data pembayaran. Kemudian analisa keluaran meliputi yang pertama, BP atau bukti pemesanan, yang kedua BP atau bukti pembayaran, yang ketiga BPK atau bukti pengeluaran kas, yang keempat laporan pembayaran, yang kelima laporan pembelian. Analisa masukan. Nama masukan yaitu pesanan, sumber yaitu pelanggan, fungsi yaitu dokumen berisi pesanan barang dari pelanggan, media yaitu kertas, rangkap yaitu 1, frekuensi setiap awal terjadinya pembelian, volume yaitu 5 kali per hari, format yaitu lampiran A1 halaman 123, keterangan pesanan disampaikan ke pembeli melalui email. Hasil analisa yang pertama bentuk yang tidak terstruktur, yang kedua informasi yang kadangkala dirasa kurang jelas. Analisa keluarannya meliputi nama keluaran yaitu kwitansi, fungsi yaitu bukti atas terjadinya transaksi pembelian, medianya yaitu kertas, distribusi yaitu pembeli keuangan arsip, rangkapnya 3, frekuensinya yaitu setiap terjadi transaksi pembelian, volume 5 kali per hari, format yaitu lampiran A1 halaman 123, keterangan yang pertama tidak terteranya informasi nota tagihan yang menyebabkan sulitnya mencari kaitan pembayaran terhadap tagihan tertentu, yang kedua tidak jelas identitas pembeli. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.